Oke guys, balik lagi bersama Koko Dugo. Gimana kabarnya kalian? Tentunya diharapkan kalian tetap keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja dalam masa pandemi sekarang ini. Oke. Jadi guys, kemarin itu ada yang menanyakan lagi mengenai update investasi Kinpil ya. Setelah kemarin ada yang menanyakan, akhirnya Koko Dugong dapat konten nih guys, dapat konten. Jadi konten kali ini itu mengenai uang yang bisa kembali. Jadi kalian yang kemarin sudah join di GD Union dan Alimama itu yang kemarin sudah tutup itu, yang kintil-kintil itu, jadi itu uangnya bisa kembali atau tidak, ya kan? Jadi kemarin itu udah bahas banyak sih, di grup juga udah diomongin banyak. Itu jadi ada yang bilang gini di grup ya. Nah ini ntar gue kasih juga screen capture-nya, bahwa katanya uang kita yang ditransfer melalui Odeo terus Nice Play gitu ya, itu ke Bank Permata itu katanya bisa dikembalikan gitu. Tapi nih guys ya, ini gue mau kasih tahu nih, ini pengalaman gue sebagaimana bank bekerja mengembalikan uang tuh seperti apa gitu. Jadi dulu gue pernah melakukan salah transfer ke bank lain gitu ya, salah transfer ke bank lain yang mana seharusnya gue mau transfer ke A, karena namanya mirip-mirip akhirnya gue transfernya ke AA gitu, salah transfer. Terus waktu itu gue telepon ke banknya dan gue bilang gue melakukan salah transfer waktu itu. Jadi memang benar seperti yang nasabah jadi Union dan Alimama mereka bilang, katanya dananya dibekukan kalau mereka sudah melakukan pelaporan. Betul sekali, dananya juga dibekukan waktu itu. Dana nasabahnya si A yang waktu gue laporkan itu dananya dibekukan, jadi sementara dibekukan. Tapi dari pihak bank mengatakan dia tidak bisa sama sekali untuk mengembalikan uangnya karena itu sudah melakukan transfer ke rekening si A, jadi tidak bisa dikembalikan lagi uangnya. Itu harus atas dasar si A sendiri yang mengembalikan nanti uangnya ke kita gitu. Jadi bank itu adalah sebagai pihak penengah saja gitu. Jadi itu berdasarkan fakta itu, jadi gue menyimpulkan, jadi kalian yang sudah melaporkan yang tadi transfer uang ke Bank Permata atas nama Odeo dan apa tadi Nice Play itu ya. Jadi itu bank itu sebagai pihak penengah aja guys. Jadi di situ dia tidak bisa langsung mengembalikan uangnya. Nah kalau kalian bilang ini adalah sebuah melaporkan ini adalah sebuah penipuan, tentu saja bank akan minta mana dari pihak yang berwajib, dari pihak yang berwenang gitu ya, kepolisian, mana bahwa ini telah melakukan penipuan. Dan kalau ini sudah terjadi penipuan di situ guys, itu tidak semudah uang itu langsung dikembalikan, ya kan? Karena kan kalau ada proses penipuan, terus nanti akan ada penyelidikan dan lain-lain sampai tertangkap tersangkanya siapa, sampai nanti ada proses peradilan. Setelah ada putusan proses peradilan, barulah itu keputusannya bagaimana uang itu gitu. Jadi tidak semudah dengan kalian bisa bilang, oh banyak sih berita yang masuk bilang, oh laporkan aja telepon aja ke Nice Play, telepon aja ke Odeo gitu, bisa kembali uang yang di GD Union bilang ini penipuan. Tidak semudah itu guys, karena itu adalah kalau satu, bank adalah sebagai pihak tengah doang kalau Anda terjadi salah transfer itu. Yang kedua adalah jika itu adalah bentuknya penipuan, itu harus melalui proses sampai selesai di kepolisian. Itu harus sampai selesai gitu. Jadi benar-benar sampai proses pengadilan ketok palu, yaitu baru bisa uangnya harus digimanakan gitu. Karena itu adalah menjadi alat bukti pada saat nanti di peradilan. Jadi tidak bisa disentuh-sentuh dulu uangnya. Jadi kalian jangan berharap dengan
dengan apa ya, WA grup yang sudah tersebar itu ya, yang kata bilang, oh uang gue sudah kembali, wah uang gue sudah ini sudah berhasil ditransfer oleh Odeo, udah berhasil ditransfer oleh G-commerce dan lain-lain itu. Gue nggak tahu sistem mereka seperti apa, tapi kalau yang perbankan, dan itu berdasarkan pengalaman pribadi sendiri, adalah itu tidak bisa langsung kembali, itu berdasarkan yang tadi yang udah gue bilang 2 poin itu ya. Bahkan guys, gilanya lagi, itu ada yang sampai WA ke Bang Hotman Paris. Wah, luar biasa nggak guys? Nah ini nih WA-nya nih, bisa lihat. Nah, ada yang sampai WA ke Bang Hotman Paris. Waduh, luar biasa. Nah, untuk meluruskan ya, kira-kira tanggapannya bagaimana gitu dari Bang Hotman Paris, kita sudah tersambung di sini secara live. Oke, sudah tersambung secara live, bukan dengan Bang Hotman Paris, tapi dengan saudaranya yang jauh sekali di Zimbabwe, yaitu Bang Hotman Nyaris. Ya, ini dia. Kita sudah tersambung secara live dengan Bang Hotman Nyaris yang sudah ada di Zimbabwe. Bagaimana tanggapannya beliau atas WA yang dikirimkan ke Bang Hotman Paris ya? Halo, kita langsung aja nih, Halo. Ya. Bisa dengar suara saya, Bang Hotman? Ya, bisa. Oke. Bisa. Ya, jelas ya. Jelas. Bagaimana kabar ya di sana, di Zimbabwe? Malaria. Aku Oke, agak bagus. malaria. Jadi, silahkan aja dimulai bagaimana kira-kira tanggapan dari Bang Hotman Nyaris mengenai hal ini, mengenai yang sudah tadi WA yang sudah dikirim ke saudara jauh sekali Abang mengenai kasus Didi Union ini. Silakan Bang, langsung bicara aja. Oke. Jadi begini ya, itu untuk yang sudah melalui saudara jauh saya di sana itu ya. Itu proses tidak gampang, tidak mudah memang. Karena kepolisian tentu saja pada saat kalian menginvestasikan itu uang kalian itu, tentu saja kepolisian akan menanyakan ke perusahaan mana dan juga ownernya siapa ya. Di situ kalian harus menyertakan itu perusahaan namanya apa ya, dan ownernya siapa. Jika kalian tidak tahu, itu sulit ya. Tapi kalau kalian minta bantuan saya ya, saya untuk berbicara bisa saja. Saya bersedia ya. Tidak mahal ya. Kalian tertipu itu 80 miliar. Kalian itu tertipu itu 800 miliar. Saya hanya minta itu 80 miliar saja ya. 80 miliar saja saya akan bantu kalian gitu ya. Oke. Itu bisa. Kira-kira Bang, bagaimana apa yang seharusnya ini nasabah Didi Union dan Alibaba dari penipuan investasi kintil ini yang dilakukan, harusnya itu seperti apa? Harusnya kalian bekerja bodoh. Silakan. Ya, harusnya kalian bekerja bodoh. Ya, tak perlulah kalian mengharapkan investasi di yang macam kasih bunga itu besar. Itu tipu-tipu. Mesti kalian bekerja itu. Ya, itu aja, bodoh sekali kalian. Ya. Ya, jadi gimana Bang? Ada kata-kata terakhir dari Abang sebagai kata penutup, karena waktu yang sudah terbatas. Silakan disampaikan aja. Ya. Oke. Jadi memang saya ada keperluan sibuk nanti ya. Hari besok saya terbang sudah ke Bali. Itu bertemu dengan Angel Lega dan Nikita Mirzambrut ya. Jadi kata-kata terakhir dari saya adalah kalian
waspadalah dalam investasi, jangan sampai terulang ya. Jadi itu saja ya dari saya, seperti itu saja. Ya, itu saja ya dari saya, itu saja sepertinya, itu saja ya. Baik, terima kasih banyak juga. Ya, terima kasih Ya, atas terima waktunya, kasih. Bang Terima kasih Hotman. kembali. Semoga sehat-sehat juga di sana Ya, ya. Terima ya, kasih. malaria, Oke. ya. Ya, oke, sampai Oke, jumpa. sampai Bang. jumpa. Oke. Ya, jadi itu dia guys. Tadi kira-kira bagaimana tanggapan. Jadi buat yang kemarin WA tuh ke Bang Hotman Paris, nah ini saudara yang jauh di Zimbabwe sudah menjawab ya. Jadi kalian sudah tahu jawabannya. Lalu update lagi dari investasi gue yang satu lagi, VCube. Hari ini guys, itu investasi gue yang di VCube itu meraih misi bintang 1 paket yang ke-6 untuk pertama kalinya ya. Ini dia prosesnya, dimana hari ini gue membeli misi bintang 1 paket yang ke-6. Ya, ini merupakan perjalanan kita menuju sampai ke nanti misi bintang 6 ya. Pelan-pelan nih kita melangkah ya gitu. Oke guys, sekian dulu aja kira-kira ini. Jadi untuk kalian yang sudah menunggu-nunggu apakah bagaimana uang saya bisa kembali, ya kalian pikir-pikir saja sendiri. Kalian ya silakan sih kalian perjuangkan. Nanti kalau kalian berhasil kasih tahu saya juga gitu. Jadi saya kan juga bisa melakukan hal yang sama. Kan kita juga mau uang kita kembali ya. Oke. Ya udah, kalau gitu hari ini sampai di sini aja. Kita jangan lupa untuk di like, di komen, di share dan juga di subscribe informasi ini buat teman-teman kalian yang sudah terkena tipu oleh investasi kintil. Ini pasti akan sangat berguna. Oke, sampai jumpa guys di lain kesempatan. Ya, bye bye. Oh, I never